Halo, kita jumpa lagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang sifat dari hidrokarbon. Salah satunya yaitu reaksi pembakaran asetilin. Kita akan melakukan percobaan dengan bahan sederhana, yaitu batu karbit, pasir, dan air. Untuk mengetahui sifat dari gas asetilen, kita lakukan percobaan sederhana dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, masukkan pasir ke dalam wadah yang tahan panas. Pastikan pasir yang digunakan benar-benar kering. Kemudian, buat lubang untuk menempatkan batu karbit ke dalamnya. Masukkan batu karbit. Kemudian timbunlah batu karbit tersebut dengan pasir. Setelah itu, baru kemudian tambahkan dengan air. Perhatikan di sini, setelah ditambah dengan air, langsung terbentuk gas, dan setelah dinyalakan dengan api, maka gas tersebut terbakar. Tambahkan sedikit demi sedikit air. Tujuan dari penambahan air di sini agar bereaksi dengan batu karbitnya. Jadi batu karbit bereaksi dengan air, membentuk gas yang disebut dengan gas karbit, atau gas karbit itu disebut juga dengan asetilen. Asetilen disinilah yang terbakar. Kemudian kenapa di sini digunakan pasir? Sebetulnya pasir digunakan bertujuan untuk supaya gas karbit yang terbentuk itu tidak langsung lepas ke udara. Tapi kalau tanpa pasir juga sebetulnya sudah bisa, tetapi gas yang terbentuk langsung terbakar di udara. Selama gas karbit terbentuk, maka api akan tetap menyala. Dan selama batu karbitnya masih ada, jika ditambahkan dengan air, nyala apinya semakin besar. Nyala api yang semakin besar menunjukkan bahwa gas karbit atau asetilen yang terbentuk juga semakin banyak. Di sini kelihatan saat ditambahkan air, maka api semakin besar. Jika gas asetilennya sudah habis, maka apinya akan padam. Di sini perhatikan bahwa nyala apinya semakin redup. Hal ini menunjukkan bahwa gas asetilen yang terbentuk itu semakin sedikit dan akhirnya terbakar habis. Sekarang kita bahas bagaimana reaksi dari percobaan
di atas. Yang pertama, batu karbit CaC2 bereaksi dengan air membentuk CaOH 2 kali berupa endapan dan C2H2 yang berupa gas. C2H2 itu tadi yang disebut dengan gas asetilen. Kemudian gas asetilen yang terbentuk akhirnya bereaksi dengan oksigen membentuk gas CO2 dan H2O. Kenapa gas asetilen bisa bereaksi dengan O2? Karena memang sifat dari gas asetilen itu mudah bereaksi dengan oksigen, tetapi harus diberi energi aktivasi yaitu berupa panas. Jadi semula disulut dulu dengan api, baru dia akan terbakar. Jadi gas asetilen sendiri tidak akan bereaksi dengan oksigen selama tidak ada panas. Jadi panas api di sini digunakan untuk mengaktifkan energi aktivasinya. Sehingga C2H2 dengan adanya energi aktivasi dari api atau panas dari api, dia bereaksi dengan oksigen di udara membentuk gas CO2 dan gas H2O. Demikian penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda menyukainya, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.